Reda setelah kita menunggu sekitar 3 menit, dan ini hasilnya sudah mulai lemas atau mulai mati. Ini di daun-daun ini, dan di bawahnya pun sangat banyak yang rontok atau berguguran. Ini khusus untuk mengatasi kutu-kutuan yang ada di tanaman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Anda semua. Mudah-mudahan Anda semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Berjumpa lagi di channel kami Info Organik TV yang selalu hadir menemani di sela-sela aktivitas Anda semua. Kali ini Info Organik TV akan berbagi pengalaman sederhana, yakni cara bikin pestisida jitu atau ampuh, yang tentunya pestisida nabati atau pestisida organik ini sangat mudah kita buat dan mudah untuk mendapatkannya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe agar Anda semua selalu mendapatkan notifikasi atau video-video terbaru dari kami. Lanjut. Sobat Tani, pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan dan bahan-bahan organik lainnya yang berkhasiat mengendalikan serangan hama pada tanaman. Pestisida ini tidak meninggalkan residu yang berbahaya pada tanaman maupun lingkungan, serta dapat dibuat dengan mudah menggunakan bahan yang murah dan peralatan yang sederhana. Sobat Tani, pada saat ini banyak para petani yang sadar bahwa penggunaan pestisida kimia berbahaya untuk keseimbangan lingkungan. Selain itu juga menyebabkan resisten pada hama yang akan menyulitkan pengendalian hamanya. Sobat Tani, di depan ini telah kita siapkan bahan-bahan yang tentunya sangat diperlukan untuk melakukan pengendalian hama yang mengganggu pada tanaman kita. Bahan-bahan inilah yang mampu atau bisa mencegah datangnya serangga di tanaman kita, seperti kutu-kutuan atau serangga pada tanaman. Baiklah Sobat Tani, dimanapun Anda berada, kali ini Info Organik TV akan berbagi pengalaman sederhana, yakni cara bikin pestisida jitu atau ampuh, yang tentunya pestisida nabati atau pestisida organik ini sangat mudah kita buat dan mudah kita dapatkan. Di hadapan kita ini telah kita lihat bersama-sama, ini adalah bahan-bahan utama yang akan kita jadikan bagaimana cara bikin pestisida jitu atau ampuh. Bahan-bahan pestisida itu sendiri kita menggunakan untuk bahan bakunya kita menggunakan bahan air cucian beras, dan kemudian kita menggunakan daun kates atau daun pepaya. Ini sekitar 1 genggam atau 2 genggam lebih, dan kemudian daun tembakau, kalau bisa yang sudah tua, untuk daun tembakonya itu sendiri. Dan kemudian kita menggunakan sabun atau deterjen. Kemudian kita menambahkan cangkang telur, yang kita butuhkan cuma sekitar 5 atau 6 cangkang telur. Untuk cangkang telur itu sendiri lebih efektifnya kita gerus ataupun kita tumbuk, bisa kita menggunakan blender. Intinya kita meremukkan cangkang telur tersebut untuk kita jadikan tepung. Dan kemudian bahan yang ke-7 ini adalah 7 bahan. Ini minyak tanah. Nanti yang kita pergunakan cuma sedikit. Mari kita lihat bagaimana proses selanjutnya untuk cara bikin pestisida jitu dan ampuh untuk pengendalian hama seperti kutu-kutuan yang ada pada tanaman kita, seperti kutu kebul, palang sangit, ataupun ulat pun bisa kita atasi dengan bahan-bahan yang ada di depan kita ini. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan meracik bahan-bahan yang akan kita jadikan pestisida ampuh untuk pengendalian hama seperti kutu-kutuan pada tanaman kita. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana cara meracik pestisida ampuh untuk mengatasi hama kutu kebul yang ada di tanaman kita. Pertama, kita ambil air atau kita siapkan air sekitar 1 liter.
Kemudian kita masukkan lagi air yang kedua. Inilah kita ambil 1 liter lagi, kita masukkan. Terus kita memasukkan daun tembakau, kita jadikan satu. Terus kita campur menjadi satu. Setelah kita melumatkan daun paya dan daun kates, daun tembakau, kita masukkan air cucian beras. Ini sekitar 1 liter. Kita butuhkan sekitar 1 liter air. Kemudian kita kasih sabun deterjen sekitar 2 sendok. Ini pakai cangkang telur. Dan kemudian bahan selanjutnya kita masukkan cangkang telur yang sudah kita haluskan. Ini kita butuhkan sekitar 5-6 cangkang telur yang kita haluskan. Kita masukkan jadikan satu. Bahan selanjutnya ini adalah bahan terakhir, kita masukkan minyak tanah, minyak lampu atau minyak tanah sekitar 200 ml. Setelah kita menyampurkan semua, lalu kita akan aduk lagi bahan-bahan yang telah kita jadikan satu tadi tersebut. Kita aduk terus. Jadi untuk bahan kelima tadi kalau bisa kita pergunakan untuk 5 liter air. Jadi bahan-bahan tadi yang telah kita masukkan kita jadikan sekitar 5 liter air. Itu khusus untuk airnya aja. Untuk campur air leri dan air biasa atau air putih. Untuk airnya itu sendiri bebas, kita bisa menggunakan air hujan, air sumur, air kolam, ataupun air dari kali. Setelah semua tercampur rata, kita tambah lagi airnya sampai sekitar 5 liter. Kita campur air biasa dan air leri. Kita masukkan. Kemudian ini akan kita tutup, kita tunggu sekitar 1 hari. Itu akan lebih efektif untuk kita pergunakan. Kita tunggu sekitar 1 hari, baru besok kita akan saring. Baiklah sobat tani, dimanapun Anda berada, setelah kita menunggu sekitar 24 jam atau sehari semalam, ini waktunya akan kita saring. Dan inilah hasilnya, ini sekitar lebih kurang sekitar 5 liter. Pembuatannya cukup simpel, cukup mudah, dan bahan-bahannya cukup sederhana. Dan ini mampu untuk mengendalikan hama kutu-kutuan yang ada pada tanaman kita. Cukup. Baiklah sobat tani, dimanapun Anda berada, ini cabai yang terserang kutu kebul. Bisa kita lihat ini banyak sekali di daunnya. Ini banyak kutu kebulnya atau hama-hama yang menempel pada daun cabai. Bisa kita lihat ini. Kita akan buktikan bagaimana cara kerja racikan ampuh pestisida yang kita buat. Sampai hitam daunnya. Ini karena di bawah-bawahnya ini cukup banyak hama yang menghinggap pada daun tanaman kita.
Untuk penyemprotannya itu sampai basah kuyup ya kalau bisa, itu akan lebih efektif di dalam pengendalian hama kutu pada tanaman kita yang terserang kutu-kutuan. Ini tidak akan meninggalkan residu bagi tanaman kita, karena ini obat yang paling alami atau ampuh untuk membasmi kutu. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, setelah kita menunggu sekitar 3 menit dan ini hasilnya. Ini terlihat sekali, sangat terlihat sekali. Ini cabuk-cabuknya sudah mulai lemas atau mulai mati. Ini di daun-daun ini. Dan di bawahnya pun sangat banyak yang rontok atau berguguran. Ini adalah buktinya. Jadi pestisida nabati ini cukup ampuh untuk pengendalian segala kutu-kutuan. Ini khusus untuk mengatasi kutu-kutuan yang ada di tanaman kita atau yang terserang kutu pada tanaman kita. Ini terlihat jelas, ini kutunya, kutu kebul itu putih-putih, bisa kita lihat putih-putih itu sudah mulai berguguran. Dan itu semut pun kayaknya sudah mulai berkelimpangan. Baiklah, terima kasih bagi sahabat tani dimanapun Anda berada. Demikianlah tutorial dari kami, mudah-mudahan tutorial kami dapat bermanfaat. Dan bila bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel kami terus memberikan perkembangan-perkembangan yang positif bagi Anda semua, khususnya di bidang pertanian organik. Terima kasih, kami undur diri. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.